Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, jemaah Masjid Kalimosodo yang saya muliakan dan saya hormati, teman-teman sekalian, jemaah secara umum yang semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Puji syukur kepada Allah, di kesempatan sore hari ini menjelang berbuka saya bisa bersilaturahim bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang mulia menjelang buka puasa untuk sedikit mengaji bersama salah satu tema dari tema-tema agama yang akan kita angkat dalam rangka untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Karena Nabi SAW mengatakan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Jadi tidak ada pengecualian. Selagi dia mengaku dirinya muslim, maka wajib bagi dia untuk belajar agama. Apalagi hal-hal yang menyangkut hal-hal yang perlu untuk diketahui, amalan-amalan inti. Hendaknya seseorang membekali setiap amalannya dengan argumentasi yang baik dari Al-Quran maupun hadis. Ada landasan amalannya. Karena kalau seorang beramal tanpa dilandasi ilmu, ini ditakutkan bisa jadi ternyata amalan yang dikerjakan tidak ada tuntunannya. Ketika tidak ada tuntunannya, maka konsekuensinya bisa tertolak, sia-sia, habis waktu, habis tenaga, tapi ternyata pahala tidak ada. Nah, salah satu upaya untuk agar kita amalannya diterima oleh Allah, maka kita menempuh suatu jalan, yaitu belajar ilmu agama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, di sore yang agak syahdu ini, beberapa memang mungkin masih musim penghujan. Kemarin juga hujan deras ya, di sekitaran Jogja. Ini juga rintik-rintik. Ya semoga walaupun mungkin menjadi lebih asik di rumah tiduran, tapi semoga Bapak Ibu sekalian yang sudah menahan diri dari makan dan minum sejak pagi, tapi masih semangat untuk berjalan ke masjid yang kita cintai bersama ini, walaupun diberikan rintangan hujan, semoga keteguhan dan semangatnya dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang lebih besar. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin kali pertama saya berkunjung di masjid ini, di Masjid Kalimosodo, dan saya tinggal di Kuwaini, di Sewon, mengajar di Ponpes Tahfidz Al-Quran Ibnu Juraimi Muhammadiyah di Sewon, Bantul. Ibnu Juraimi 2, Ibnu Juraimi 1 di daerah belakang SMA 2 Jogja, Ibnu Juraimi 1 di daerah Krincak kalau tidak keliru desanya namanya. Saya di Ibnu Juraimi 2 di Sewon. Mungkin tahun lalu sepertinya ada beberapa santri yang jadi imam di sini, Ibnu Juraimi. Oh sekarang juga ya, masih neng sekarang yang jadi imam. Ada? Oh gitu. Ya Bapak Ibu sekalian, langsung saja. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah kita mengenal karakter dan sifat-sifat ibadur rahman. Bagaimana karakter dan sifat-sifat hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Dan kalau kita ingin baca Ibu sekalian, sifat-sifat ibadur rahman ini Allah sampaikan di beberapa ayat terakhir di surat Al-Furqan. Di surah Al-Furqan di beberapa ayat terakhir mendekati penutup itu Allah sebutkan beberapa sifat. Di antaranya ada 8 sifat atau 8 karakter yang Allah sebutkan. Seperti ini loh sifatnya hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Maksudnya orang-orang yang
benar-benar diakui oleh Allah sebagai hambanya, harusnya punya sifat seperti ini. Nah, nanti akan kita berusaha gali, akan berusaha kita bahas sifatnya apa saja. Dari yang pertama sampai ke 8, jika nanti waktu bisa mencukupi sampai mungkin sesi yang setelahnya, alhamdulillah. Tapi misalnya belum terbahas semuanya, paling tidak sebagiannya sudah kita baca. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadur Rahman, kata ibad itu bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah belajar bahasa Arab, ibad itu adalah bentuk plural dari kata abdun. Abdun, abdani, ibadun. Kalau satu orang kita bilangnya abdun. Makanya sering ada orang namanya Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Halim. Abdul artinya hamba, Abdullah berarti hambanya Allah, Abdul Rahman berarti hambanya Allah yang maha penyayang, dan seterusnya. Kalau dua, ibad, abdun, abdani. Kalau lebih dari dua, kita menyebutkannya ibad. Itu para hamba-hamba. Nah, penghambaan itu kalau dilakukan oleh seseorang diarahkan kepada selain Allah, itu justru sesuatu yang hina, sesuatu yang tercela. Makanya zaman dulu ada orang-orang yang jadi hamba, jadi budak. Sekarang tidak ada, karena zaman dulu ada perbudakan. Perbudakan itu kan sebenarnya sebuah kehinaan yang dirasakan oleh pelakunya. Dan penghambaan di masa dulu itu sebuah bentuk kehinaan, karena yang bersangkutan itu tidak mau masuk dalam agama Islam. Jadi penghambaan di zaman Nabi SAW itu adalah karena Nabi biasanya perang melawan orang-orang non-Muslim dalam suatu peperangan. Kemudian tawanannya itu jadi asir, jadi tawanan, dan nanti konsekuensinya jadi hamba. Makanya abdul itu definisi secara fikihnya adalah ajizun hukmiyun yang maubil insan bisa babil kufur. Itu sebuah ketidakmampuan secara hukum yang berlaku bagi seseorang gara-gara kekufurannya. Makanya seorang hamba atau hamba sahaya di masa Nabi SAW itu mereka statusnya itu seperti barang dagangan. Jadi bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan. Dan nanti jika ada tuan dari hamba tersebut atau bosnya yang baik hati, maka bisa dibebaskan kemudian jadi orang merdeka utuh. Dan agama Islam sangat menganjurkan adanya pembebasan budak. Apalagi kemudian budak tersebut nanti kemudian masuk Islam, berislam, maka sangat dianjurkan untuk dibebaskan agar menjadi orang merdeka. Nah, itu kan mereka dikatakan hamba karena sebuah kehinaan, karena sebelumnya mereka dahulu tidak beriman. Juga Nabi menyebutkan di beberapa teks hadisnya, penghambaan itu akan menjadi sesuatu yang tercela dan dihina ketika seseorang menghambakan diri kepada dunia. Obsesi hidupnya cuma cari materi, hidupnya materialistis, carinya dunia saja, carinya materi saja. Makanya dalam satu hadis Nabi pernah ngendika, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiyah wa in lam yu'ta lam yarda. Celakalah, binasalah hamba dinar, binasalah hamba dirham, dan binasalah hamba khamilah. Khamilah itu adalah salah satu jenis kain yang ada di zaman Nabi, dan kainnya itu kain yang punya harga tinggi, jadi menunjukkan kemewahan orang yang memilikinya. Jika dia dapat maka dia ridho, jika tidak maka dia menjadi orang yang tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Nah, poinnya di sini Nabi SAW mencela orang yang menghambakan diri dengan dinar dan dirham dan juga khamilah, dan ini adalah lambang kekayaan di zaman itu. Nah, hubungannya untuk di zaman sekarang orang yang kehidupannya itu menghambakan diri dengan harta saja, dari pagi sampai malam, atau bahkan dari pagi sebelum anak-anaknya bangun dia sudah pergi cari dunia, kemudian sampai pulang malam hari anaknya tidur dia juga baru pulang. Ini tidak ada masalah jika yang bersangkutan tetap di dalam koridor agama, alias dia kerja tapi sholat tidak ditinggalkan, tidak ada masalah. Dia kerjanya seperti itu karena memang dalam rangka memenuhi kebutuhan
ya anak istrinya nggak ada masalah. Dia kerja sampai seperti itu, kalau terkumpul uangnya, yang penting dikeluarkan zakatnya, itu tidak masalah, tidak tercela. Yang tercela adalah dia cari dunia, masya Allah, sampai habis waktunya tapi melalaikan perintah Allah. Sholat di maut itu sampai lupa. Sudah terkumpul uangnya, zakatnya dan dikeluarkan. Bahkan obsesinya dunia terus, bahkan sebagian orang ada yang mencari dunianya itu tidak memperhatikan rambu-rambu yang ada yang sudah ditetapkan oleh syariat. Sebagaimana yang viral nih, Bapak sekalian, viral beberapa hari ini, orang-orang yang katanya, mungkin tidak tahu bapak-bapak semoga juga update berita nih di YouTube atau di misalnya berita-berita media sosial, orang-orang yang zaman beberapa bulan belakangan yang sering disebut crazy rich, orang-orang yang kayanya sugiye dan edanan, yang beberapa orang sudah ketangkep polisi. Ternyata dia kayanya itu bukan dari jalur yang halal, nipu orang. Buat aplikasi yang katanya aplikasinya trading, jual beli saham atau jual beli mata uang, tapi ternyata hakikatnya judi. Dari situ dia meraup miliaran bahkan ratusan miliar. Makanya orang-orang ini yang pamer di YouTube-nya bisa beli baju itu satu baju aja kadang harganya 50 juta, kaos 50 juta, jam bisa sampai miliaran gitu. Tapi ternyata dari tipu-tipu, merong-rong dana dari para korbannya. Jadi orang-orang yang obsesi hidupnya itu cuma dunia saja, maka sampai dia tidak memperdulikan carinya dengan cara yang halal atau yang haram, yang penting pokoknya kumpul bisa bersenang-senang. Nah, ini orang-orang yang menghambakan diri kepada dunia ini dicela oleh Nabi SAW. Jadi penghambaan kalau tidak kepada Allah sesuatu yang tercela bahkan hina. Tapi penghambaan yang ditujukan untuk Allah SWT sebaliknya, justru ini jadi sesuatu yang mulia dan kelak akan mengangkat derajat pelakunya di hadapan Allah SWT. Nah, maka kita perlu tahu siapa sih ibadur rahman, hamba-hamba Allah SWT yang maha pengasih ini, ciri-cirinya seperti apa. Dan tujuan kita hidup di dunia memang untuk menghambakan diri pada Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan tujuan dan hikmah intinya adalah untuk liya'buduni, untuk mengibadahi aku, untuk menghambakan diri kepada Allah, dengan melaksanakan ibadah yang telah disyariatkan, entah ibadah lisan, entah ibadah yang anggota badan atau ibadah hati. Ibadah lisan dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan bersolawat. Ibadah anggota badan, sholat, puasa. Ibadah harta, di haji, umroh, sedekah, zakat. Atau juga ibadah hati, yaitu senantiasa tawakal kepada Allah, bersabar atas ujian yang ada, dan yang lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan masuk ke sifat yang pertama. Dari sifat-sifat ibadur rahman, atau dari karakter tanda-tanda hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Furqan, mulai di surah Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat yang pertama, dan mereka lah ibadur rahman, mereka lah hamba-hamba Allah yang pengasih, yang mana mereka ketika berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan dalam kondisi rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ketika mereka diajak ngobrol oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka
orang yang bergaul di kehidupan sosial mereka, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan sanak kerabatnya, bergaul dengan teman-temannya dalam kondisi rendah hati. Maksudnya tidak sombong, ya, tidak sombong. Dia tidak merendahkan orang lain, tidak meremehkan orang lain. Tapi mereka adalah orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati dan tidak sombong. Jadi tidak kemudian yang bersangkutan sudah diberikan derajat ekonomi yang tinggi oleh Allah, misalnya punya jabatan yang mapan, jabatan yang tinggi, punya gaji yang banyak, punya rumah yang mewah, kemudian dia ketika ngobrol dengan tetangganya yang mungkin secara materi lebih miskin atau mungkin lebih rendah tingkat ekonominya, kemudian dia merasa sombong. Dan seorang ibadur rahman dia tidak sombong, dia low profile, orangnya biasa aja walaupun dia punya harta lebih, karena dia paham bahwa yang membedakan kualitas antara dia dengan tetangganya yang mungkin dia kurang kaya, itu di hadapan Allah yang membedakan adalah ketakwaannya, bukan karena kaya atau miskinnya. Dan kesombongan ini adalah salah satu sebab yang seseorang jika punya di dalam hatinya kesombongan, kelak dia akan terhalangi dari masuk surga. Makanya Nabi SAW menyampaikan, mewanti-wanti, Nabi SAW mewanti-wanti bagi orang yang sombong, maka dia akan terancam tidak masuk surga. Berdoa, ada dipasangin. Oh, dimatikan mas, dipasanginnya. Kembali ke pembahasan yang sekalian. Jadi sifat yang pertama dari hamba-hamba Allah ini, mereka hidup bersosial dengan rendah hati, tidak sombong. Nah, sekarang definisi sombong itu apa? Apakah sombong itu ketika kemudian ada orang yang pakai motor baru, ada orang yang pakai mobil baru, atau bajunya tiap hari necis misalnya, apakah demikian? Ataukah kalau disapa mungkin tidak balas? Nah, definisi sombong itu seperti apa? Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, menjelaskan tentang kibr, yaitu kesombongan itu seperti apa. Beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Terancam tidak masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada satu biji sawi kesombongan. Maksudnya ada kecil saja perasaan sombong, maka dia terancam tidak masuk surga. Kenapa sampai terancam tidak masuk surga? Karena kesombongan itu hanyalah haknya Allah saja. Tidak boleh makhluk itu merasa sombong. Karena kalau sampai makhluk merasa sombong, nanti ditakutkan seperti halnya iblis ketika dia sombong tidak mau sujud kepada Adam. Ya, dia merasa sombong, dirinya merasa lebih baik daripada Adam. Allah mengatakan kepada iblis, laknatullah alaih, qala ma mana'aka alla tasjuda in amartuk. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam padahal aku memerintahkan dirimu? Diperintahkan sujud di sini maksudnya bukan sujud ibadah, tapi sujud ihtiram, sujud untuk menghormati makhluk yang baru yang Allah barusan ciptakan, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Iblis mengatakan, qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya tidak mau sujud jamaah, wahai ya Allah, karena saya lebih baik daripada Adam. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam hanya dari tin, yaitu dari tanah liat. Dia merasa lebih superior, lebih senior, maka tidak mau sujud penghormatan kepada Adam. Padahal malaikat saja, malaikat yang Allah ciptakan, yang lainnya sebelumnya sudah diciptakan, mereka mau sujud kepada Adam. Kembali ke masalah ini, Bapak Ibu sekalian, Nabi mengancam tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji sawi saja kesombongan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'latuhu hasanah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami itu
suka kalau memakai baju yang bagus atau baju yang baru atau juga pakai sandal yang bagus. Kemudian Nabi menjawab, kesombongan itu bukan demikian. Kesombongan itu bukan seperti itu. Kesombongan itu bukan pakai sesuatu yang bagus, sesuatu yang baru, itu bukan definisi dari sombong. Bahkan Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Justru Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Jadi seorang hamba yang kalau memakai sesuatu yang baik, ya dalam rangka ya untuk menyenangkan temannya ketika melihat, menyenangkan istrinya ketika memandang, maka itu sesuatu yang baik. Justru Allah menyukai demikian. Kemudian Nabi memberikan definisi kesombongan adalah al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kita begini dari bawah, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau orang sudah disampaikan bahwa ini perkara keliru, Pak, ngapunten, Mas ngapunten, yang jenengan sampaikan itu keliru, yang jenengan lakukan itu salah, yang benar seperti ini. Kemudian dia merasa lebih tua, dia merasa pendidikan ya tingkat akademisnya lebih tinggi, kemudian nggak mau terima karena yang ngasih tahu adalah orang yang biasa-biasa saja. Atau misalnya yang dikasih tahu dia S2, yang ngasih tahu cuma S1, dia nggak mau terima. Padahal memang apa yang dilakukan keliru. Nah, ini namanya kesombongan. Batalul haq, menolak kebenaran. Wa ghamdun nas, atau juga meremehkan manusia, ngemengke. Orang tua ini mengomong, kamu tuh cuma tukang bangunan, kamu tuh cuma tukang parkir, awalnya PNS. Nah, ini nggak boleh, tidak diperkenankan. Orang kalau sampai dalam hatinya, ya, atau dalam perbuatannya menolak kebenaran dan juga meremehkan manusia, maka ini adalah sifat kesombongan yang mana makhluk yang pertama kali sombong seperti halnya iblis. Bapak Ibu sekalian, kebenaran dari siapapun dia datang, kalau memang itu benar, maka tidak boleh kita menolaknya. Harus diterima, walaupun itu pahit. Harus diterima walaupun itu pahit. Ada satu kisah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam kitab tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim. Beliau menyebutkan ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat kursi. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat kursi, Bapak Ibu sekalian sudah tahu ayat kursi Allah, la ilaha illallah wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya. Nah, Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat kursi ini, beliau membawakan satu riwayat hadis cerita Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah itu pernah beliau dipilih oleh Nabi SAW untuk menjaga Baitul Mal. Baitul Mal itu ibaratnya sekarang kayak lumbung zakat atau lumbung sedekahnya kaum muslimin. Ya, misalnya kalau di Muhammadiyah punya lazis, kalau di negara punya basnas, jadi tempat khusus untuk menyimpan sedekah zakat dari kaum muslimin, Baitul Mal. Nah, Abu Hurairah ini salah satu orang yang ditugaskan untuk jaga Baitul Mal. Nah, suatu ketika di malam hari pas beliau jaga, Abu Hurairah jaga, itu ada orang yang maling. Ada orang yang maling ngambil beberapa kebutuhan di Baitul Mal. Coba, fokus Pak. Ngambil beberapa kebutuhan di Baitul Mal. Kemudian ketangkap sama Abu Hurairah. Yang maling ini ketangkap sama Abu Hurairah, kemudian akan diancam, kamu besok saya laporkan Nabi SAW karena kamu maling. Kemudian yang maling ini minta minta maaf kepada Abu Hurairah, memberikan alasan, wahai Abu Hurairah, mengapunten, bahasa kita mengapunten, mohon maaf, saya itu punya anak banyak, saya punya istri, kebutuhan saya banyak, ada kebutuhan yang saya belum bisa memenuhinya. Dan saya orang yang orang yang kurang mampu. Saya maling di Baitul Mal ini terpaksa. Mohonlah saya diberikan udzur, jangan ditangkap, jangan dilaporkan kepada Nabi.
Nah, di malam yang pertama Abu Hurairah karena merasa iba, merasa kasihan, ya udah dilepaskan. Kemudian di pagi harinya Abu Hurairah cerita kepada Nabi Rasulullah, tadi malam ada yang maling. Dia memberikan alasan ini dan itu. Akhirnya saya terima karena kasihan, saya lepaskan. Rasulullah SAW menyampaikan, wahai Abu Hurairah, ketahuilah nanti malam dia akan datang lagi. Nabi mengatakan dia akan datang lagi. Di malam yang kedua datang beneran orang yang sama, ya, pribadi yang sama dengan yang kemarin ketangkep lagi. Akhirnya ketangkep yang kedua sama juga, dia meminta udur, saya kebutuhannya banyak. Kalau bahasa kita sekarang ya mungkin anak saya sekolah belum bayar, kebutuhannya itu belum terbeli, tolong dimaafkan. Untuk kedua kalinya karena Abu Hurairah punya perasaan dia merasa iba, kasihan, itu lebih dimaafkan. Tapi jangan sampai terulang yang ketiga kalinya. Akhirnya di esok harinya Abu Hurairah cerita kepada Nabi SAW, bahwa Rasulullah, orang yang kemarin ternyata benar tadi malam datang lagi, tapi saya lepaskan. Rasul mengatakan nanti malam dia datang lagi. Di malam yang ketiga datang beneran, maling lagi, ketangkep. Dan Abu Hurairah mengatakan, kali ini tidak akan saya lepaskan. Alasanmu apa saja tidak akan saya terima. Sudah dua kali, ya sudah dua kali saya berikan udur, saya berikan pemakluman, masih maling lagi. Harusnya sekali dua kali cukup. Ini yang ketiga tidak akan saya lepaskan. Akhirnya orang ini bingung. Alasan apa lagi yang bisa dia sampaikan dan dilepaskan. Kemudian dia ngomong, Abu Hurairah, kalau kamu lepaskan saya beritahu suatu amalan yang kamu belum tahu. Yang mana amalannya kalau kamu kerjakan, ya ada keistimewaannya. Dan Abu Hurairah bawa istrinya. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhr. Orang ini, sahabat ini, beliau itu baru masuk Islam itu sekitar 4 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi walaupun beliau masuk Islam belakangan, beliau adalah sahabat yang juara dalam meriwayatkan hadis Nabi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu paling banyak. Kalau tidak saya salah keliru, tidak salah sekitar 5 ribuan lebih. 5 ribuan hadis Nabi SAW yang sahih itu diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah. Karena beliau memang semangat belajar agama dan semenjak masuk Islam senantiasa bersamai Nabi. Jadi banyak menghafal hadis-hadis Nabi karena Nabi sendiri juga mendoakan agar hafalannya itu kuat. Nah, ketika Abu Hurairah diiming-imingi oleh si maling ini suatu ilmu yang Abu Hurairah belum tahu, maka dia bersemangat, wah ilmu apa yang sekiranya bisa disampaikan, saya kok sampai belum tahu. Kemudian orang ini mengatakan, bacalah ayat kursi sebelum tidur, maka niscaya Allah akan menjaga Anda dari gangguan setan sampai kamu bangun dari tidur. Jadi bacalah ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaga Anda, ya, di tidur Anda dari gangguan setan sampai nanti bangun dari tidur. Wah, ini ilmu yang baru yang Abu Hurairah belum tahu. Karena merasa mendapatkan faedah yang baru, sudah dilepaskan. Kemudian pagi harinya Abu Hurairah cerita kepada Nabi SAW, bahwa Rasulullah, orang yang kemarin ternyata benar datang lagi, tapi akhirnya saya lepaskan karena dia mengabarkan kepada saya satu ilmu yang saya belum tahu. Yaitu katanya saya kalau baca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan jaga saya sampai saya bangun dari tidur saya. Apakah ini benar oleh Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, shadaqa wa huwa. Muncul dari seorang sahabat tapi Nabi benarkan. Ketika Nabi melegalkan itu dan membenarkan itu, maka itu bagian dari hadis. Tapi Nabi poinnya mengatakan shadaqa wa huwa kadhub. Apa yang dia sampaikan benar, jujur, tapi sejatinya dia adalah pendusta. Kemudian Rasul bertanya, hal tadriya Abu Hurairah manil ati? Apakah kamu tahu wahai Abu Hurairah, siapa sih sebenarnya yang dari kemarin itu datang itu siapa? Kamu tahu tidak? Abu Hurairah mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi menjawab, fa innahu syaitan. Dia itulah setan. Dia itulah setan. Hadis ini sahih dibawakan Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menafsirkan ayat kursi.
Poinnya adalah tadi Bapak Ibu sekalian, kita membahas tadi hubungannya apa dengan sifat ibadur rahman yang mereka itu adalah orang-orang yang hidup bersosial dan mereka rendah hati, tidak sombong. Dan pengertian sombong tadi adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, buktinya adalah tadi dalam hadis tadi, bahkan makhluk yang pada hakikatnya itu sukanya berdusta saja, kalau dia berstatement benar maka harus dibenarkan. Nah, Nabi ketika walaupun yang menyampaikan setan tadi, tapi Nabi bilang itu benar, ya udah Nabi bilang sodaqah, dia benar, tapi dia pendusta. Jadi kita pun juga sama Ibu sekalian, kalau kita ada di suatu posisi, ya kita mungkin ceramah atau kita menyampaikan sesuatu atau kita sebagai apa saja lah, kita berdua ternyata ada yang keliru, ada orang datang kepada kita kemudian membisikkan, Mas ini keliru, Mas ini salah, maka terima. Jangan lihat yang ngomong siapa, mungkin yang ngomong mungkin bisa jadi lebih muda dari kita, atau dari segi pangkat di bawah kita, atau dari derajat ekonomi juga di bawah kita. Kalau memang itu benar, terima dengan legowo, dengan rendah hati bahwa itu benar. Ya karena memang kita manusia itu Allah ciptakan lemah. Allah mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Kelemahan manusia menjadikan berpotensi untuk kadang jatuh dalam kesalahan. Nah, ketika kita salah dan ada yang membenarkan, itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan peduli dengan kita, bukan dalam rangka untuk menghinakan dan merendahkan. Justru ketika ada masukan kita terima. Nah, jadi itu sifat ibadur rahman. Yang pertama adalah dia senantiasa berjalan di atas muka bumi dalam kondisi rendah hati, tidak sombong. Dan kemudian wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan ketika diajak ngobrol, diajak diseru oleh orang-orang yang bodoh, idza khatabahumul jahilun qalu salama, qalu qaulan yaslamuna bihi minal ismi wal lagwi. Dalam penjelasan para ulama mengatakan adalah dia menjawab dengan perkataan yang selamat dari dosa dan juga dari hal yang sia-sia. Fala yuqabiluna al-jahilina wa sufaha bimithli jahlihim wa safahihim wa innama yuqriduna anhum wa yukhatibunahum bi kalamin salim min al-afat fa yadfa'una al-isa'ah bil ihsan. Jadi orang-orang yang dia punya ciri-ciri, punya sifat-sifat ibadur rahman, selain dia hidup di tengah masyarakat ya, tidak dengan kesombongan, mereka juga ketika didatangi orang yang benci terhadap dia, kita hidup itu Bapak sekalian tidak bisa menarik kerinduan semua orang ya. Kita itu hidup pasti ada yang senang, ada yang susah, nggak senang dengan kita. Bahasa media sosialnya haters ya, orang-orang yang benci dengan kita itu pasti ada. Semulia apapun kita, sedermawan apapun kita, sebaik akhlak kita, sebaik mungkin, pasti ada yang nggak suka. Bahwa Nabi SAW aja semulia-mulianya makhluk aja yang benci banyak, apalagi kita yang orang biasa. Nah, ketika kita dalam kehidupan bermasyarakat, ya kita sudah berupaya untuk berbaur dengan masyarakat dengan akhlak yang sebaik mungkin, dengan senyum selebar mungkin ketika ketemu orang, berusaha untuk bahasa kita kafiah, untuk supaya. Tapi ada juga orang-orang yang pasti gak senang ya. Ketika orang-orang gak senang ini mungkin ngomongin kita di belakang, atau terkadang ngomongin langsung di hadapan kita, jaringan itu gimana, atau jaringan itu kenapa seperti ini seperti itu, atau ngomongin guru kita. Maka sifat ibadur rahman apa? Ketika menjawab dan membalas yang seperti ini, tidak kita balas dengan apa yang sebagaimana dia katakan. Karena ini orang-orang bodoh, orang-orang nggak paham gitu. Jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Makanya Allah mengatakan idza khatabahumul jahilun qalu salam. Ketika orang-orang bodoh ngajak ngomong orang-orang ibadur rahman ini membicarakan hal yang buruk, dia menjawabnya dengan perkataan yang selamat. Perkataan yang selamat itu bagaimana? Kalau ulama mengatakan salimuna minal ismi wal lagwi. Itu balasan kita jauh statementnya dari dosa dan juga perkataan yang sia-sia. Karena tidak semua itu harus ditanggapi ya. Tidak semua harus ditanggapi. Ada kondisi-kondisi mungkin kita perlu memberikan tanggapan, tapi secukupnya.
Tapi ketika sudah ditanggapi, kita sudah klarifikasi gitu kan, sudah menjelaskan yang terbaik, kok tetap nggak terima, ya udah, nggak usah ditanggapi lanjut, karena nggak akan ada habisnya. Karena mencari ridho manusia itu nggak bakalan bisa, Bapak Ibu sekalian. Makanya sampai ada perkataan seorang ulama, kalau tidak tahu perkataan Ibnu Qayyim atau perkataan Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, ya, ridhon nas ghayatun la tudrak, wa ridhullah ghayatun la tutrak, fa'adrik ma la yutrak, watruk ma la yudrak. Keriduan manusia itu adalah cita-cita yang tidak mungkin bisa digapai. Jangan menjadikan semua orang senang sama panjenengan, tidak bakalan bisa. Pasti ada yang nggak suka. Tapi keriduan Allah itu adalah, ya, suatu tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Mencari keriduan manusia adalah suatu tujuan yang tidak mungkin digapai, tidak mungkin terwujud, karena pasti ada orang yang nggak suka. Tapi mencari keriduan Allah ada sesuatu yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, fa'adrik ma la yutrak, maka carilah saja sesuatu yang tidak boleh panjenengan tinggalkan, yaitu keriduan Allah. Watruk ma la yudrak, tinggalkan saja sesuatu yang kamu tidak bisa terwujud. Gitu. Jadi misalnya dengan, ya, apa namanya, ya, jadi seorang muslim, ya, muslim itu dia melakukan amar ma'ruf, melakukan nahi munkar, dia ngajak kepada yang baik, melarang kepada yang munkar. Dengan kadang nge-share ke teman, nge-share ke saudara, nge-share ke tetangga dalam grup WhatsApp atau lewat Japri, ayo ikut kajian, ayo salat tarawih, ayo berbuat ini dan itu. Juga nge-share sesuatu yang untuk meninggalkan hal yang dilarang. Jangan, apa namanya, jangan minum khamar, jangan berbuat judi, jangan makan riba, jangan berbuat syirik. Kan ada orang yang, wah, Pak Fulan ini sok alim, sok suci, gitu. Sok suci, sok alim, sok taat, udah biarin. Mungkin kalau kita butuh jelasin, kita jelasin. Udah jelasin tetap nggak terima, ya udah tinggalin saja. Tidak usah terlalu diperhatikan, karena akan yang seperti itu nggak akan ada habisnya. Ibarat sekarang, ya, kalau kita lihat di media sosial ada orang-orang yang namanya lagi haters atau mungkin apa namanya, istilah sekarang buzzer, ya, orang-orang yang sengaja memframing berita-berita buruk kepada orang-orang yang misalnya dianggap tokoh-tokoh pembawa kebaikan, tokoh-tokoh yang apa namanya, entah itu bupati, gubernur atau apa, yang dia apa namanya pro terhadap kebaikan, entah sisi agamanya bagus atau kinerjanya bagus, gitu kan. Ada orang-orang yang sengaja memframing orang ini buruk, akhlaknya buruk dan semisalnya. Padahal jelas prestasinya banyak, gitu. Juara ini, masyarakatnya apa namanya sejahtera dan infrastruktur bagus dan misalnya. Ada orang-orang itu nggak suka. Ini tidak bisa memang kita mencari keriduan orang ini susah, karena memang sudah jadi sunatullah, pasti akan ada orang-orang yang benci. Nah, kita kalau pengen menyandang gelar ibadur rahman, maka hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, sifat yang pertama, kata Allah dalam firman-Nya surah Al-Furqan, wa ibadur rahman, ya, alladzina yamshuna fil ardi hauna. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh kerendahan hati, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Kalau ada orang-orang bodoh yang ngoceh, orang-orang bodoh yang mencela, mencerca, kita balas boleh, tapi membalasnya dengan perkataan yang selamat dari dosa dan juga dari, ya, hal yang sia-sia. Balas saja dengan statement yang bermanfaat, yang diarahkan ke arah positif, jangan ikut-ikutan mencela. Kita dituduh apa misalnya, apa yang biasanya disematkan, orang-orang yang senang, apa orang-orang yang berusaha untuk berpegang teguh dengan agamanya, kan sekarang diksi yang dipakai kan apa, Pak? Kadrun, ya kan? Ya, kadrun misalnya. Orang pengen amar ma'ruf nahi munkar, ya, dikatakan radikal misalnya. Orang rajin ke masjid, ini tanda-tanda radikal. Orang penghafal Quran bahkan dikatakan tanda-tanda radikal. Ini macam-macam sekarang. Orang-orang yang alergi dan fobia dengan agama. Bahkan kadang kalau kita lihat di KTP-nya atau identitasnya atau profilnya, ternyata dia muslim juga. Tapi muslim yang tidak pede dengan keislamannya, lebih silau terhadap barat, lebih silau terhadap apa namanya keyakinan yang lain, tapi dia untuk keluar dari Islam itu sebenarnya masih enggan, jadi masih malu-malu. Hanya justru malah merongrong agamanya sendiri.
yang menuduh ini dan itu yang dengan tuduhan yang tidak ada landasan argumentasinya yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada bukti yang jelas. Nah, kalau kita ketemu dengan orang kayak gitu, jawab aja dengan perkataan yang salah. Kalau bisa dijelaskan, bisa terima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya udah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya, la wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidak sama kebaikan itu dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, kata Allah, yang balaslah dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ya seakan-akan ada permusuhan antara ya satu dengan yang lainnya, maka orang yang baik itu masih tetap memperlakukan ya lawannya tadi seakan-akan mereka masih bersaudara. Jadi kita berusaha untuk merangkul. Fayuqabilu isa'ah bil ihsan. Jadi yang kalau bisa adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Walaupun dalam syariat boleh kita membalas keburukan dengan keburukan, boleh. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma 'tada 'alaikum." Jika ada orang yang berbuat buruk mendzalimi kalian, maka balaslah ya mereka dengan yang semisal. Makanya dalam syariat Islam ada namanya qisas. Bapak Ibu sekalian pernah dengar qisas. Qisas itu berlaku untuk hilangnya nyawa, juga berlaku untuk hilangnya organ tubuh yang lain. Misalnya orang bacok, orang sampai tangannya putus, maka nanti ada qisasnya, ya, dibalas dengan yang semisal. Kalau hukum Islam diterapkan di situ dalam masalah kriminal seperti tadi. Ada kalau di Saudi yang dipraktekkan seperti itu. Ada orang yang bunuh orang secara sengaja dengan permusuhan sampai mati, terbukti di mahkamah, maka keluarga korban punya 3 opsi. Apakah mengkisos, nyawa hilang dengan nyawa, ataukah memaafkan pelaku tapi dengan syarat bayar, itu bayar dia. Bayar dia, denda dianya itu membayar sekitar 100 ekor onta. Jadi misalnya satu onta harganya 50 juta atau 60 juta, ya kali 100. Kemudian ada juga yang memaafkan free tanpa ada bayar dia. Jadi kalau misalnya ada pembunuhan di Arab Saudi misalnya, itu sebenarnya tidak langsung kisos. Ada 3 opsi. Keluarga korban pilih yang mana? Bisa saja dimaafkan free tanpa ada syarat, atau dimaafkan dengan syarat bayar dia, yaitu 100 ekor onta. Atau kalau misalnya keluarga korban memang benar-benar tidak rela dan tidak ridho, ya udah sama-sama dihilangkan nyawanya. Nah, itu boleh sebenarnya. Tapi kalau kita menjadi orang yang baik, maka lebih baik lagi, lebih afdal adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, itu sifat yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Sifat Ibnu Zulkifli yang pertama adalah mereka senantiasa berjalan di atas muka bumi, hidup secara sosial, bukan bersikap sombong. Sombong tadi adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berarti terima kebenaran dari siapapun itu datang, dan juga jangan meremehkan manusia. Anggap ya, itu semua adalah saudara kita, levelnya sama. Yang membedakan justru adalah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan kalau ada orang yang benci dengan kita, ngomongin kita, mencela kita, menggibai kita, maka balas dengan perkataan yang baik, tidak perlu dengan membalas yang serupa. Walaupun itu boleh, tapi afdolnya kita memaafkan dan membalas dengan yang baik. Baik, ini masuk berapa? Bukan jam berapa? 2 menit lagi. Oh, tinggal 2 menit. Ada yang ditanyakan mungkin Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan? Bukan ngetang ke jangan. Oh, sudah ada. Ada masuk? 1 menit. Oh, Surabaya ya, Pak. Di settingnya waktu Surabaya. Wonten saya ditanggapi Bapak Ibu sekalian, ada yang ditanyakan? Atau kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, jemaah Masjid Kalimosoto yang saya muliakan dan saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan